kita jadi pengusaha, jadi pedagang, kita sedekah dengan rezeki yang kita punya. Itu pun kalau usaha kita lagi jalan. Tapi kalau kamu jadi pejabat, jadi eksekutif ataupun apa, asalkan kamu amanah, kamu punya satu sedekah lagi, sedekah jabatan namanya. Jadi itu yang jadi motivasi saya juga gitu. Makanya lanjut. Itu yang kedua, dan memang enak juga. Termasuk di dalamnya hampir 99,9% ya untuk UMKM. Nah, 2023 ini memang mengalami penurunan dari 11,4, ini yang masih terserap baru 8,45%. Ini aja susah gimana? Itu gimana? Sebenarnya secara aturan, kemudian secara keinginan pemerintah ya, memang tujuannya tentu pelayanan kesehatan khususnya di Lampung ya, yang karena saya tinggal di Lampung, itu targetnya tentu bisa mampu melayani akses kesehatan dengan baik dan cepat. Hai, selamat datang lagi di podcast Lampung Memilih. Kita hari ini rame banget, tentunya di sini ada Panjul Dan Aji di sini. dan juga kita kedatangan abang-abang dan mbak-mbak yang sangat luar biasa. Cuma satu, Gepan. Oh iya, abang saya juga ya? ada bang, ada kru juga. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua dari sini. Kita mau ucapin thank you dulu nih buat yang masih setia nonton kita. Terima kasih banyak ya. I love you so much. Gak boleh gini, ntar ditakutin ini lagi. Iya benar-benar bahaya. Udah. Jangan lama-lama dong. Sensi. Kenapa sensi? Bahaya. Yang di sini nih ini loh. Bahaya, nggak boleh pakai baju warna merah. Iya. Ya kan kemarin. Nggak boleh pakai baju. Aduh, warnanya gini lagi. Biar Mendingan hitam aman. meningkatkan ini apa namanya? Apa? Sensitivitas. Oke, gue udah habis lagi di. Baru gue kayak manis ini cerita. Jangan-jangan cuci piring pakai. Aduh jadi buat kamu. Iya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Di sini udah datang bersama kita ada Dr. Zanaria Ibrahim. Teman-teman boleh minta tepuk tangan. Selamat datang Bu Dokter. Dokter. Ya, selamat datang. Terima kasih udah mampir ke sini loh. Terima kasih sudah diundang ke sini. Iya. Sudah absen pulang kan Bu Dokter? Oh sudah. Pasien sudah selesai. Udah selesai ya. Pasien udah ngantri. Ya udah selesai. Jadi beliau ini adalah calon legislatif DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Bandar Lampung. Benar ya Dokter ya? Iya. Terus di sebelahnya ada Bang Roland Nurfa. Boleh minta tepuk tangan teman-teman. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Halo. Assalamualaikum. Tapi pun. Siap Bu. Jadi kalau beliau ini adalah caleg DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 1 Bang. Iya. Dapil 1 itu TBS, TBU, TBB, sama TBT. Rumah lu. Warlock gitu. Warlock. Cuman saya nggak ada TBL. Apa? Telat banget loh. Telat banget. Dan Bahaya sebelahnya ada siapa Bang? Ada Kak catekannya mana? Ada Kak Ella Siti Nuryama. Kak Ella dan Kak Roland adalah petahana. Nah, tadi belum sebutkan bahwa Kak Roland juga udah menjabat Satu periode. sebagai legislator di DPRD Kota ya, Bandar Lampung. Kemudian Kak Ella juga ternyata caleg di DPR RI, Ya. Dapil Lampung 1 dan saat ini juga masih pejabat di DPR RI Komisi 11. Komisi 11 itu banyak banget yang dikerjain ya. Dan ada keuangan negara, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan pembiayaan usaha dan lain sebagainya, banyak banget. Jadi kita bisa kupas lah ya. Benar. Pokoknya kita kupas di sini, kita ajak ngobrol kira-kira mengapa sih beliau ini sebenarnya pengen melanjutkan lagi gitu. Apakah satu periode masih kurang? Jadi mungkin kita bisa awali dengan pertanyaan itu kali ya. Kalau dokter kan adalah kita dokter nih mau mencoba untuk berbakti kepada ya kalau yang berdua ini kan sudah nih Bang. Kalau boleh tahu kenapa Bang mau melanjutkan di periode selanjutnya ini Bang? Enak. Jujur sekali ya. Enggak. Enak apa nih ntar? Yang pasti begini. Ada perbedaan pada saat kita awal sebelum berpolitik dan setelah berpolitik, karena basic saya emang awalnya pedagang. Oke. Ada pesan dari orang tua saya. Agak dalam ini. Oke. Enggak apa-apa Bang. Sedih nggak nih? Kasih contoh neng. Kalau kata orang tua saya, kebetulan orang tua saya juga kan pedagang juga. Oke.
Kata beliau, kalau kita jadi pengusaha, jadi pedagang, kita sedekah dengan rezeki yang kita punya. Itu pun kalau usaha kita lagi jalan. Tapi kalau kamu jadi pejabat, jadi eksekutif ataupun apa, asalkan kamu amanah, kamu punya satu sedekah lagi, sedekah jabatan namanya katanya. Jadi itu yang jadi motivasi saya juga gitu. Makanya lanjut. Itu yang kedua, dan memang enak juga. Kita punya privilege. Tapi bukan punya privilege yang mengandalkan orang tua, bukan. Kalau kata Gus Imin, nggak bahaya lah. Nya nempet itu. Tapi gue penasaran Bang, ini maksudnya yang dimaksud enak ini enak dalam artian apa? Apakah enak benar untuk bisa akhirnya bisa mempermudah membantu rakyat atau gimana nih? Iya, sebenarnya enak tadi. Kita punya privilege. Contoh kecilnya saja, ada warga Teluk Betung yang sakit, walaupun katanya sudah cukup dengan KTP dan KK, bisa berobat gratis di rumah sakit, tapi kadang-kadang berjam-jam nggak dilayanin. Karena kita anggota dewan, kita punya privilege, kita bisa telepon dia ke rumah sakit. Tolong dong itu, ada warga saya, kok udah berjam-jam belum ditanganin. Setelah saya telepon, nggak nyampe 5 menit, dia udah masuk ke ruangan, sudah ditanganin. Itu yang kita bilang enak. Ada privilege-nya di situ. Bang, tapi kalau misalkan kayak gitu bahaya nggak sih Bang sebenarnya Bang? Apakah nanti takutnya nih ketika ada orang yang ngelihat dan tahu ternyata itu ada backup-an segala macam kayak gitu, Abang nyikapinnya gimana kalau yang begitu-gitu? Ya emang itu salah satu fungsi kita kan, pengawasan. Ya pengawasan ya Bang ya, tapi untuk pengawasan kalau itu kan parsial ya Bang, satu-satu. Misalnya Haji, tolongin Bang, capek Bang, rapi. Kalau 100 orang capek juga Bang. Tapi kita perlu pengawasan yang secara general lah Bang. Maksudnya seperti apa Bang yang Abang dorong supaya kan capek juga Bang Roland ya untuk menanggapi seluruh masyarakat yang satu-satu menghubungi minta tolong. Nah, ini ada masalah di mana ini Bang di pelayanan publik kan artinya ya Bang ya. Seperti apa Abang untuk melakukan pengawasan dan perbaikan lah gitu terhadap eksekutif supaya pelayanan itu tidak seperti itu terus. Kalau misalnya nungguin Abang Roland terus kan benar. Kan repot juga Abang warganya. Ada yang nggak dapat. Yang terutama untuk pelayanan publik ya. Kayak kesehatan, pendidikan atau perizinan, memang kadang-kadang birokrasinya masih terlalu rumit sampai saat ini ya Bang, ribet. Iya. Iya. Kemudian gimana Bang untuk biasanya kan ada rapat dengar pendapat, apakah itu masih belum efektif juga untuk? Ya, selalu kita sampaikan pembenahan, selalu kita sampaikan. Kamu OPD ini kamu begini, kurangnya sini kan ada pengaduan gitu. Tolong dong ke depan diperbaikin. Iya Bang, besoknya ini balik lagi. Benar. Iya. Bertahan paling biasanya skating cuma seminggu. Ntar besoknya. Ya hal kayak gitulah. Kayak khotbah Jumat. Tapi nggak apa-apa, yang penting mau ada perbaikan juga kan dari mereka. Yang bandel adalah ketika udah diingatkan sama anggota dewan ternyata masih ya gitu. Menemukan kendala-kendala apa Bang kesulitan kalau yang kayak gitu-gitu? Sering nggak menemukan? Paling kan Abang udah satu periode nih. Artinya gimana kendala-kendala yang kayak gitu tuh sering ditemui? Kita itu kan punya kewenangan yang sangat terbatas. Fungsi kita kan pengawasan salah satunya. Tapi kita hanya cuma bisa mengingatkan, kita tidak bisa bertindak. Punya pewali, ada pemda, ada pewali. Kan semua yang nanti yang menentukan itu kan Pol PP, untuk pemda ya kan. Kita hanya bisa menegur aja. Salah satunya itu ada kafe itu ada tempat hiburan malam kok bukanya lewat jam operasional. Kenapa itu? Tolong dong ditertibkan. Kita bisa menyampaikan saja. Tapi kalau kita yang datang, kita yang menindak nggak bisa kan. Fungsi kita hanya pengawasan, menyampaikan kepada eksekutif. Oh gitu, harus seperti itu ya. Udah ada bagian masing-masing. Yang penting kita udah melaksanakan tugas apa yang harusnya kita lakukan. Iya, karena emang semua kebijakan kewenangan ada di eksekutif. Oh, ada di eksekutif ya tetap ya Bang ya. Tapi untuk ini kan pelayanan publik ini masih sangat mungkin perlu perbaikan ya Bang ya. Nah, dan masyarakat lagi-lagi yang jadi korban waktu sehingga menimbulkan profesi baru calon gitu Bang ya. Nah, ini pengalaman ya Bang. Gua calon. Iya. Berarti menghambat ini gua sih. Enggak, tapi artinya masyarakat ini masih butuh banget dong Bang sosok legislator yang bener-bener fight gitu Bang supaya memang menciptakan sistem yang sekarang ini mempermudah masyarakat gitu Bang. Nah, sebetulnya kalau sistemnya sudah
semuanya sudah dipermudah ya. Oke. Kayak proses perizinan sudah menggunakan OSS semuanya, online semua kan. Iya. Artinya kayak pembuatan izin usaha, SIUP, TDP semua sudah tidak ada lagi yang sifatnya tatap muka yang ketemu kan, sudah OSS semua kan. Berpeluang ini ya menjadi SIUP juga sudah diganti dengan NIB, ya kan. Semuanya sudah online semua. Artinya celah-celah untuk ada oknum bermain ya sudah mulai dipangkas, sudah tidak ada gitu. Dipadatkan lah ya dengan kemajuan ya perkembangan digital juga hari ini ya. Begitupun dengan acak ya Bang ya? Acak ya, sudah pakai tabin box semua ya? Sudah terpilih. Kalau itu kan di komisi saya juga komisi 2 terus pendapatan pajak ya. Hampir semua tempat rumah makan, restoran, hiburan semua sudah pakai tabin box. Gimana Bang kalau misalnya masih ada yang nggak pakai, kita masih melakukan sidak juga Mas? Kita sebagai anggota DPD kita melakukan sidak dari bawah, tapi ditemani oleh Pemda. Ya. Terutama oleh kepala PT ya. Karena setiap kecamatan ada UPT-nya. Kita tindak, kasih peringatan, ketiga kali tidak, segel. Sektor mana Bang yang bandel ini Bang? Iya, boleh di-spill nggak Bang? Kuliner kan kemarin ada kuliner tuh. Udah. Ada hal lain tapi yang sudah selesai tapi ya. Kayak bahasa Sony dulu kan, kita bandel, ya kan, bisa segel, ya kan, sampai mediasi sampai tingkat pusat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pakai tipping box. Ya. Emang kalau nggak pakai tipping box, kenapa Pak? Kan bisa bayar langsung sama dinasnya. Gitu. Ya membuka ruang untuk ada celah untuk negosiasi. Iya. Gitu ya. Dan tipping box itu kan memang perintahnya KPK. Iya. Fungsi pengawasan dari KPK waktu turun ke Bandar Lampung, meminta semua objek wisata, hiburan dan restoran semua menggunakan tipping box. Iya sih. Tapi sebenarnya untuk bisa mempermudah juga sih bagi si pelaku usaha itu sendiri, jadi kan nggak perlu repot-repot lagi kan. Iya dong. Nganterin duitnya di store berapa Mas? Karena kan yang dipotong pajak itu kan bukan si pemilik usaha. Usaha konsumen. Iya kan? Jadi mereka tuh sebenarnya cuma nyalurin aja Bang. Iya benar. Iya, pindahin aja ya. Naik lagi ya, jadi berapa sekarang 11%? Berapa Pak? Apa masih 10% sekarang? Kalau pajak PPN 11. 11% ya? 11%. Iya benar. kalau pajak hiburan yang tinggi. Oh ya tinggi. Oh ya. gitu Bang, lu nggak sering ini party Bang? Bego. Hati-hati loh yang Enggak, maksudnya party kan happy birthday 17-an lu Bu. naik semua itu. Kalau ngeliat tampang-tampang K-popnya sih biasanya di ini apa? Tampang ugal-ugal. Yang di mana? Yang di Enggal itu? Aduh, apa? Nanti gua ya. Temen kayaknya. Jangan disebut promosi nanti. Iya. Kita balik ke ini nih, ke Mbak Ella Siti Nur Diama. Jadi beliau ini katanya kan memang basicnya memang peduli juga di UMKM nih Bang. Lalu kan salah satu adalah pelaku UMKM. Waduh, berat banget. Yang kadang-kadang kalau misalkan teman-teman caleg kesini juga beliau suka curhat juga nih. Tentang bisnisnya mereka, siapa tahu ada solusi lagi nih. Atau gimana pandangan-pandangan beliau ini terkait dengan kayak UMKM yang khususnya di Lampung, di Bandar Lampung yang bisa go nasional gitu. Ngelihatnya gimana? Ya karena saya di komisi 11 sebenarnya. Sebenarnya saya nih belum terbiasa nih dengan mic begini nih. Aduh. Gedean ya, Mbak. Memang di komisi 11 itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari supply dan demand. Nah, salah satunya itu adalah apalagi kemarin pasca Covid ini adalah yang masih bertahan itu ternyata UMKM. UMKM sumbang PDB kita kan hampir 60,2%. Ini menarik. Makanya di tengah yang lain drop gitu ya. Nah, UMKM ini yang masih bertahan. Makanya pemerintah selalu harus hadir memperhatikan UMKM. Nah, salah satu yang selalu kita dorong adalah satu terkait dengan pembiayaan. Masyarakat ini kan terbatas modalnya ini, modal usahanya. Baik bidang apapun, mau ekonomi kreatif, mau memang pertanian, perikanan, perdagangan, termasuk kaki lima gitu ya. Itu juga harus dibantu dengan pembiayaan yang cukup. Tentunya dengan bunga yang sangat rendah. Masyarakat juga bebannya bunga tinggi, kolaps juga. Nah, ini yang menjadi perhatian kami. Makanya program KUR tetap kita tetap kita dorong terus adakan. Nah, di Lampung ini kan lumayan. 2002 aja hampir sekitar
platformnya itu 10,4 triliun. Banyak ya. Gede sak Provinsi Lampung untuk kredit usaha rakyat. Nah, termasuk di dalamnya hampir 99,9% ya untuk UMKM. Nah, 2023 ini memang mengalami penurunan dari 11,4, ini yang masih terserap baru 8,45%. Nah, ini jelas yang harus kita tingkatkan. Maksud saya 8,45 triliun dari 11,4 triliun yang plafon yang tersedia. Nah, selain pembiayaan, ini juga kita tidak bisa tutup mata, SDM kita kan masih sangat low ya, rendah. Itu juga harus ada pemberdayaan UMKM. Selain untuk pemberdayaan juga, nah ini yang lagi menarik sekarang, harus ada didorong untuk digital marketing. Seiring perkembangan 4.0 mau 5.0 ini nggak bisa UMKM kita masih manual, masih harus didorong untuk percepatan e-commerce misalkan, baik itu lokal ataupun nasional, apalagi go ekspor. Nah ini terus kita dorong untuk peningkatan UMKM. Pokoknya ekonomi kita bertahan, ekonomi kita bisa bertahan, ekonomi kita stabil, lebih banyak andil UMKM. Kemarin apalagi COVID, industri kan banyak yang collab ya. PHK dan sebagainya. Itu kira-kira. Dan UMKM malah justru jadi ini ya, jadi kesatria lah ya, bisa bertahan tapi agak terseok-seok juga terseok-seok juga karena permintaan tetap menurun. Makanya kan ada banyak subsidi ya, baik itu subsidi bunga kan, ada restrukturisasi, pelonggaran, keringanan lah, untuk UMKM. Keringanan, terus juga pajaknya juga kan. Iya. Yang menarik tadi selain pembiayaan itu ada digital marketing. Digital marketing. Bicara digital marketing berarti kan kita harus jualannya melalui platform digital dan harus menggunakan akses internet yang mumpuni. Sementara di Lampung ini masih banyak titik blank spot KLA. Betul, ada ratusan. Bukan di Lampung ya, ini karena dapilnya di Lampung ya. Ini di Lampung ini luar biasa kan. Kita mau mengemas mungkin udah selesai lah. Dari produk udah cakep, tiba-tiba mau diupload, buffering. Ternyata lupa belum beli kuota dia. Nah seperti itulah. Nah kalau ada walaupun ada kuota tapi blank spot. Itu juga sulit. Nah ini dipikirkan juga nggak dari KLA sendiri? Bukan hanya di Lampung, kemarin juga hampir datanya di Banten aja yang terdekat dengan ibu kota. Itu hampir 495 desa blank spot. Wow. Nah, ini di Lampung juga mungkin tidak lebih jauh beda, apalagi daerah ujung Wekanan, Suci, bahkan mungkin pesisir barat ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bersama, terutama ya Kominfo yang terus juga harus menggelorakan, ya harus ada dorongan afirmasi anggaran terkait dengan itu. Ini kolaborasi tentu menjadi kunci yang sangat penting antara pemerintah pusat, daerah, sama kabupaten. Ya termasuk menurut saya ya CSR yang harus juga itu tidak dianggap sepele lagi, karena itu adalah sudah tuntutan zaman ya. Apalagi anak muda yang primer itu, betul primer. Mending ketinggalan dompet kadang-kadang sekarang daripada ketinggalan kuota. Iya, kuota. Nyarinya wifi kan. Wifi gratis. Ya. Pengalaman nih Bang ya. Kita juga mendorong sih terus. Bahkan kita suarakan yang blank spot. Percuma sekarang bank ada kris ya. Ada juga mobile banking, hampir semua, apalagi BPR kalau mitra saya kan, BPR juga didorong untuk digitalisasi keuangan. Loh, harus menjadi perhatian terlebih dahulu itu yang daerah-daerah blank spot. Jangan hanya satu sektor lain ini harus didorong juga. Kita kerjanya berarti kolaboratif ya, pentahelik, nggak cuma satu pihak aja. Nggak cuma dari Komisi 11 aja ya. Itu antar KL jatuhnya. Tapi kita juga kan makanya Bappenas ya, yang memang merancang seluruh bangunan nasional. Kita juga menyuarakan terkait hal itu. Oke, pelayanan dasar kita sudah menjadi titik tekan pertama, pendidikan, kesehatan. Tapi kan di RPJM juga didorong terkait dengan digitalisasi dalam rangka efisiensi, termasuk efisiensi anggaran, efisiensi kinerja. Berarti kan
digitalisasi menjadi benchmark yang harus kita pertahankan. Iya. Jadi karena ya penting juga untuk internet di era sekarang ya. Jadi menurut gua kayaknya lebih penting internet gratis daripada susu makan gratis. Setuju. Gimana tuh ya? Setuju lah. Nggak bahaya tak? Iya. Tapi kalau kita bergeser ke Dokter Zanaria Ibrahim nih. Jadi kalau dokter kan basicnya memang adalah kesehatan. Dok, kalau dokter nih kan memang kayak sudah cukup kawakan dan sudah cukup lama juga kan di dunia kesehatan ya. Kalau dokter sendiri ngelihat dunia kesehatan di Indonesia, wabil khusus ini mah di Provinsi Lampung, dokter ngelihatnya kayak gimana tuh dunia kesehatan? Kalau kita Bang Roland sempat bilang ini aja susah gitu. gimana? Nah, itu gimana? Sebenarnya secara aturan, kemudian secara keinginan pemerintah ya, memang tujuannya tentu pelayanan kesehatan khususnya di Lampung ya, yang karena saya tinggal di Lampung, itu targetnya tentu bisa mampu melayani akses kesehatan dengan baik dan cepat. Tetapi itu dalam rangka teori tujuan dan keinginan. Tapi kembali lagi pada SDM dari masing-masing, baik SDM pemerintah, SDM pelayan kesehatan, maupun SDM dari masyarakatnya sendiri. Sehingga banyak sekali faktor-faktor yang bisa menghasilkan pelayanan kesehatan itu menjadi baik sesuai harapan kita semua. Jadi nggak bisa legislasi saja yang bergerak, eksekutif bergerak, masyarakat pun harus ikut serta dalam mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai hayalan kita bahwa adil untuk semua, percepatan untuk semua, dan dilayani dengan baik untuk semua. Nah, kadang-kadang kan masyarakat minta dilayani cepat, tetapi ada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah atau pelaksana daerah, itu juga suka rakyat tidak mengikuti itu. Nah kan kadang-kadang begitu. Padahal aturan-aturan yang dibuat itu tujuannya adalah membuat pelayanan kesehatan ini bisa lebih teratur, lebih baik gitu. Nah di sisi lain masyarakat minta pelayanan cepat sebenarnya. Nah pelaksana kesehatan sendiri atau pelaksana fasilitas kesehatan tidak mumpuni. Nah itu juga menjadi PR kita juga. Atau fasilitasnya udah masyarakatnya juga sudah mengikuti. Ada lagi aturan-aturan pembiayaan yang mau ganggu. Nah jadi 3 komponen ini harus bekerja sama dengan baik. Bagaimana itu bisa terwujud? Tentu harus ada komunikasi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan tentu rakyat. Walaupun legislatif merupakan wakil rakyat, tentu dia tidak bisa bersuara tanpa mendengarkan, menyerap aspirasi rakyat, kemudian menghimpun aspirasi rakyat, dan akhirnya menindaklanjuti pada pelaksanaannya digodok di legislasi. Nggak bisa Dewan mewakili, saya wakil Dewan, wakil rakyat loh. Kemudian tanpa diskusi dengan rakyat, kemudian membuat eksekusi. Karena rakyat yang terwakili di sini 58 orang misalnya di DPR provinsi ya. Karena saya DPR provinsi. 85 orang tidak bisa mengklaim bahwa semua permasalahan rakyat sudah selesai dengan 85 orang. 85 menyerap. Permasalahan rakyat di lapangan apa sih soal kesehatan? Nah setelah dia menyerap, dia menghimpun. Setelah menghimpun, diskusi, ditindaklanjuti di Dewan, dianalisis, kemudian panggil eksekutif. Ini loh permasalahan di rakyat. Nah kalau memang tadi fungsi pengawasan, ya fungsi pengawasannya sebenarnya. Jadi saya sih karena saya belum incumbent seperti adik-adik saya ini yang luar biasa. Vibe-nya udah kerasa. Ini idola saya banget gitu. Makanya saya bilang, aduh kalau saya mah nggak layak lah. Kalau adik-adik saya yang bicara enggak, itu kita yang nggak layak, Bu Dokter. Jadi saya pribadi karena saya belum masuk, saya sih punya hayalan. Bagaimana karena ini tagline kami adalah perubahan. Kami mendukung Pak Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2024 ini, dan tagline-nya perubahan. Maka bukan hanya eksekutif yang dirubah, legislatif pun harus dirubah wajahnya. Jadi fungsi dewan itu betul-betul dikembalikan ke aslinya, marwahnya harus dijaga. Fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan itu betul-betul harus dikembalikan. Kadang-kadang fungsi ini betul ada dalam teori, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak menurut saya sebagai rakyat kalau hari ini kan saya sebagai rakyat saya merasa belum maksimal. Mereka sudah melakukan itu, tapi belum maksimal. Ini yang saya lihat
ada komunikasi yang kadang deklor antara eksekutif sama legislatif. Nah ini harus dipertemukan dengan baik. Dan untuk menuju hubungan mereka yang baik ini, tentu legislatif harus berperan menjadi wakil-wakil rakyat sebenarnya. Bukan wakil pribadi lagi. Betul, apalagi wakil partai. Apalagi wakil partai. Betul. Ya, partai adalah wadah ya. Wadah resmi untuk kita berangkat ya. Untuk kita meraih wewenang dan kekuasaan. Wewenang yang kita mintakan kewenangan. Ya, betul kata adik saya Dek Roland ya. Dengan dewan kewenangannya lebih kuat daripada beliau jadi pengusaha asik saja. Ini Kak Ella. Dengan dewan beliau kewenangannya besar, bisa bantu orang lebih banyak. Dampaknya besar. Iya, saya ditanya dokter ngapain sih? Kurang nafkah ya, kurang kerja ya, kurang nggak punya pekerjaan ya, atau pasien sepi. Oh, saya bilang saya pasien dokter terbanyak saraf di Lampung. Betul, karena banyak orang saraf ya. Enggak bercanda. Bercanda. Iya, bercanda. Kebetulan kami dokter saraf di Lampung ini 39 orang ya. Bahaya loh itu nanti. Nanti langsung loh di itu loh. 39 orang dokter ahli saraf di Lampung dengan pemetaan daerah yang belum merata. Ya. Kemudian saya dokter katanya kurang kerjaan ya. Bahkan menurut saya dewan mesti representatif adalah wakil-wakil rakyat yang sudah settle. Yang dia sudah secara finansial, secara finansial, secara pekerjaan, dia sudah punya profesi yang jelas. Karena tujuannya mewakili rakyat. Bukan bekerja di dewan. Bukan profesinya kerja di dewan atau cari nafkah di dewan. Itu udah selesai mestinya. Jadi orang-orang di dewan mestinya orang yang tahapannya udah di atas, yaitu tahapan sudah berpikir untuk orang banyak, untuk orang lain. Nah di sini yang mendorong melatar belakang saya untuk ikut serta yang awalnya sih tadinya nggak masuk ke pusaran legislatif ya, caleg. Saya kan tadinya cuma relawan nih, relawan perubahan. Keren. Ingin negara berubah. Tapi kadang-kadang Rela, kadang-kadang. Nah itu loh. Aslinya pegawai negeri loh saya ini. Loh, pegawai negeri loh. Tapi demi ingin, aduh ya Allah, semoga Pak Anies dan Pak Muhaimin insya Allah kami berdoa, beliau berdua dapat amanah Allah untuk presiden, wakil presiden 2024. Karena kami meyakini, insya Allah atas rahmat Allah mendudukan mereka berdua, Indonesia akan menuju yang disebut Indonesia emas itu. Saya meyakini itu akan terwujud. Amin. Amin ya, bukan kobul. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Karena itu penting benar, memang benar harus mewakili kepentingan rakyat, jangan sampai kepentingan partai. Apalagi kalau misalkan sampai ada yang bilang itu loh, kalau nggak ada partai ini apa gitu loh. Siapa ya itu ya? Benar. Ya satu lagi kalau misalnya untuk bukan untuk kepentingan rakyat, ya dia justru malah kayak bisnis ya, Bu ya, kayak bener. Kapan break even pointnya? Udah keluar berapa? Tapi gue penasaran Bang, sama Bu Dokter ini kalau misalkan nanti memang bener dikasih mandat ya, pengennya sebenarnya mau di komisi berapa? Kalau kita boleh. Ya karena bidang saya kebetulan kesehatan ya tentu di Kesra ya. Komisi 5 ya. Komisi 5 ya. Komisi 5. Dan memang pengen mengkelirkan ya untuk perihal permasalahan-permasalahan yang masih semoga, ada. Karena kan saya pelayan kesehatan. Saya tahu fakta-fakta di lapangan. Kalau komisi 5 isinya sarjana ekonomi, sarjana hukum misalnya nih. Ini sebenarnya makanya cocoknya sebenarnya komisi-komisi ini betul-betul orang profesional. Ya, yang didukung oleh partai politik untuk mewakili partai politik duduk di dewan dan betul-betul akhirnya mewakili rakyat dengan profesionalismenya tadi. Sehingga karena saya orang kesehatan, tentu bicara soal kesehatan mesti lebih, menurut saya sih saya lebih bukan saya lebih ahli ya, artinya ini bidang saya sih. Sesuai ini sila kelima, keadilan sosial. Iya, kompeten lah. Iya, harapannya sih begitu ya. Benar-benar lebih kompeten ya. Nah, memang harus kalau menurut gue kayak jabatan-jabatan legislatif atau eksekutif itu memang harusnya diisi dengan orang yang memang ada basicnya gitu ya. Jadi jangan dia basicnya apa, ditaruhnya di apa, kadang-kadang kan suka ini juga jadinya salah jalan. Iya. Nah kalau ini untuk dokter, kalau misalnya tadi kan masalahnya itu adalah komunikasi ya, eksekutif sama legislatif. Memang sejauh ini kalau dokter lihat, kenapa? Apa penyebabnya gitu? Saya sih mungkin karena saya orang dari luar ya tadinya ya, kalau yang belum belum masuk
ke dalam pusaran politik tadinya dari luar, tapi setelah melihat ini ya memang segala hal itu tentu kenapa tidak terjadi komunikasi? Kadang-kadang kan ego masing-masing dari eksekutif sendiri terhadap legislatif. Mestinya itu kan dibuang soal itu. Ya, eksekutif harus tahu fungsinya sebagai apa. Legislatif pun juga harus mengerti fungsi mereka sebagai apa. Dan bila dua-duanya mengerti fungsinya, maka komunikasi ini nggak perlu ribet ya. Orang tahu fungsi masing-masing kok. Ya udah jalan aja diskusi bareng gitu. Untuk mikirin rakyat banyak ini kan begitu. Ya. Tapi kan nanti ini Dok, kalau udah masuk kan pasti akan berkolaborasi atau bermitra sama fraksi-fraksi lain ya Dok. Iya. Nah, ini gimana nanti menyiasatnya kan beda-beda. Makanya saya berharap saya berharap perubahan di tagline eksekutif itu akan jadi perubahan pada legislatif. Dan itu kalau terjadi pasangan Amin ini kan visinya adalah adil untuk semua. Bila keadilan ini dibangun dimanapun berada, apapun posisi, kondisi, sisi apapun, poin rusak ini kan karena tidak adil. Sumber keributan adalah ketidakadilan, ya nggak? Tapi kalau keadilannya dibangun, maka saya meyakini ini negara akan menjadi aman, kondusif, baik, dan pemerintah dengan legislatif itu akan menjadi kesatuan yang baik karena tagline-nya tadi, misinya tadi adil untuk semua. Sehingga partai-partai politik juga bekerja untuk adil untuk semua itu jalan. Saya yakin kepentingan yang dimaksud partai dan lain-lain itu kan ada satu poin, satu muaranya loh, adil untuk semua loh. Jadi nggak ada lagi bicara kepentingan partai, tapi kepentingan untuk semua. Nah ini yang mudah-mudahan sih, insya Allah pasangan Amin ini akan merubah wajah Dewan menjadi lebih baik dan mudah-mudahan kami bertiga bisa menduduki di Dewan itu, membuat perubahan itu. Amin. Udah kerasa banget ya. Ini katanya kita semakin dekat dengan 14 Februari juga nih. Kan ini strategi-strategi kampanye apa yang sudah dijalankan nih untuk kayak Bang Roland masuk ke periode keduanya, kemudian juga Mbak Ella juga strategi-strategi kampanye. Apalagi kalau kita lihat nih banyak anak muda menurut data KPU juga kan Gen Z sama milenial tuh gabungan di Lampung sendiri datanya udah hampir 3.900.000-an nih. Apakah strategi itu udah hampir mendominasi nih untuk kaum Gen Z segala macam. Kalau Abang kampanye-kampanye yang dilakukan itu yang kayak gimana? Apakah masih kayak door to door tetap jalan? Apa sudah cukup dengan konstituen yang sebelumnya gitu? Apa ada penambahan? Takutnya dia udah geser kemana gitu. Kita sih tetap konstituen kita yang lama yang 2019 memilih kita tetap jalin komunikasi, kita bina. Karena sekarang bonus demokrasi banyak kalangan Gen Z, milenial. Kalau saya sih pribadi kebanyakan melakukan canvassing dan door to door, tidak pernah melakukan kampanye aktor yang ngumpul banyak-banyak. Karena saya juga masih hobi ngopi, kebanyakan duduk di kafe aja. Anak muda loh. Apalagi teluk ya, asik ya. Gen Z. Tapi biasanya kalau kafenya di Pahoman di mana-mana pindah ke teluk-teluk aja sekarang dulu. Kalau teluk bukan kafe Bang, angkringan. Iya. Angkringan pinggir jalan, nggak ada teluk kafe. Ada lah, kopi kece ada. Ada lah. Masa iklan dulu. Untuk kopi kece 2 kali baru Sekali lu. Sebut loh. Masuk dong iklannya. Proposalnya. Berarti tetap menjaga konstituen yang 2019 yang lalu ya, sambil juga mencoba mungkin mengekspansi lebih besar lagi mungkin ya, dengan cara canvassing yang lebih heart to heart ya, touch the heart lah ya, apalagi anak muda kan memang hobinya nongkrong ngopi ya. Karena kita kayak ke laki-laki kan waktunya lebih enak ya. Kalaupun mau ngopi ngobrol sampai tengah malam pun enak, nyaman aja kan. Jadi kebanyakan saya melakukan bukan kampanye sih ya, komunikasi politik dengan calon-calon pemilih itu malam aja, enak kan. Diskusi sama anak-anak muda gitu diskusi bertiga, berempat, berlima gitulah, ngopi, biasanya gitu aja. Terus kalau yang ditangkap apa Bang, masalah yang mereka biasa yang dikeluhkan. Misalkan mereka kan, Bang, kita ini ada permasalahan kayak gini loh sebagai anak muda gini-gini. Biasanya keluhan-keluhan apa nih yang disampaikan sama mereka nih? Apa gara-gara Bang pinjam dulu sih 100 gitu. Mau deposit. Depo. Itu masalah juga itu Bang. Ya. Itu masalah. Apa kita akomodir? Gak apa-apa nih gitu apa kita. Nah, emang itu yang salah satu jadi masalah juga itu. Oke. Masalah terkait masalah judi slot itu ya.
walaupun Menteri Kominfo sudah menyatakan itu, tapi saya bilang hanya hanya di sana tapi belum eksekusinya belum maksimal juga itu. Buktinya masih banyak. Tidak ada juga rekening pihak pengguna yang diblokir juga, enggak ada. Itu kayaknya dipelihara Bang ya. Kayaknya ya. Iya. Karena menguntungkan. Selain itu masalahnya apa lagi Bang? Ada pengangguran atau apa? Paling itu, banyak butuh kerjaan banyak Bang? pengangguran. Susah mencari lapangan pekerjaan. Susah Susah ya, sesusah itu ya Bang ya. Padahal kan di Bandar Lampung ini udah banyak hotel, horekannya udah tumbuh gitu ya Bang. Apa sih Bang faktornya Bang kalau menurut Abang? Anak-anak muda sekarang tuh pola pikirnya sekolah saya berubah. Bukan lagi mau jadi pekerja, kebanyakan mereka mau jadi pengusaha. Cuman aksesnya yang belum mereka punyai aksesnya. Akses baik itu modal ya. Dan pelatihan yang seperti itu. Berarti mes dong ya sama Kak Ella ya nih kalau di Lampung ya Kak Ella ya, selain apa yang sudah dilakukan nih sama Kak Ella nih untuk konstituen khususnya untuk UMKM nih. Ya. Untuk UMKM tadi sebenarnya termasuk ya generasi Gen milenial. Ya, milenial, Gen Z. Itu yang paling banyak dikeluhkan yaitu pekerjaan, paling sama kalau mahasiswa biaya kuliah. Gitu. Biaya kuliah, biaya beli buku dan sebagainya. Nyarinya apa? Beasiswa, aspirasinya biasanya ya. Terus kalau untuk UMKM ya kita selalu sosialisasi pembinaan ke anak-anak muda. Kita kalau mau maju, kita kalau mau naik kelas itu harus ngurus dulu hal-hal kecil. Misalkan ya pelatihan, pemberdayaan UMKM, apa fungsinya? Misalkan anak-anak muda ini punya kegiatan usaha. Jangan langsung mimpi jadi eksekutif muda gitu ya. Kadang kita kan mereka mikirnya simple ya, instan gitu. Gak boleh ya. Harus berproses. Step by step ya. Kecuali yang warisannya banyak gitu. Gak bahaya. Bahaya nah. Karena apa? Ya Bener menurut saya. binnya berbeda kan. Tapi kita harus latih, sadarkan mereka. Ayo kita bikin usaha dari mulai hal kecil, UMKM. Dilatih apa maunya, apa diidentifikasi mereka maunya seperti apa. Kan banyak UMKM itu bukan hanya ekonomi kreatif ya, jasa, dari jasa-jasa, baik itu memang terus juga wirausaha tadi yang disampaikan, coffee shop dan lain sebagainya. Laundry, jasa les, banyak hal yang bisa dikembangkan sebenarnya. Termasuk kami juga, jangan khawatir nggak punya modal. Kadang-kadang betul mentok. Kita hadirkan yang namanya pembiayaan yang tadi. Seperti tadi. Di pembiayaan ya, tanpa agunan kalau bisa, udah ada ya? Tanpa agunan, kalau di bawah 50 tanpa agunan. Di bawah 50 juta? 50 juta. Kalau 50 juta minimal inilah mobil lah. Tapi sekarang itu ini loh, kayak banyak sekali masyarakat anak generasi muda yang mulai untuk usaha terus pinjam ternyata penggunaannya ya kredit macet. Penggunaannya juga tidak sesuai peruntukan untuk usaha malah. Kadang-kadang ini yang perlu juga disadarkan literasi keuangannya. Nah, konsumen, pendidikan terhadap market conduct ya, konsumen, terus literasi keuangannya. Kadang-kadang banyak juga sekarang penyalahgunaan pinjaman ini untuk konsumerisme kan. Beli apa, padahal memang produktif. itu produktif. Nah, ini juga menjadi sangat khawatir ya. Makanya kami ke perbankan menyarankan coba dong dibedakan ketika ada bunga untuk usaha produktif dengan konsumen. Nah, itu kan untuk sebagai motivator aja, motivasi bahwa kalau benar-benar usaha betul-betul dibantu loh kira-kira gitu. Tapi sulit juga ngebedainnya ya kalau kayak gitu kan? Nggak ada jenis pinjamannya kan. Di perbankan mau yang non bank ada jenis pinjamannya. Apakah untuk konsumsi atau untuk produksi. Tapi memang kebanyakan itu harusnya untuk produksi ya. Iya, dan pengawasan juga ya untuk pemantauan bagaimana usaha itu bergerak ya. Iya, kita juga selalu menghimbau sih kepada perbankan, jangan hanya selesai di pinjaman, hijab selesai. Tapi CSR-nya harus di maintenance itu para pengusaha-pengusaha muda. Teman-teman yang mau punya usaha sekecil apapun.
diperhatikan, di-maintain. Apa mereka hadir? Kadang salah satunya itu literasi keuangan. Bagaimana neraca kas, income, outcome, pembukuannya gitu ya. Basicnya ya. Basicnya. Boncos malah ya. Yes. Pakai modal kepake. Ya makanya gua nggak gede-gede Jadi-jadi hidroponik ya. gua. Jadi beliau ini punya bisnis hidroponik. Nanti kita konsultasi. Siap. Kalau ada model-model tuh Cocok lah. udah bertumpuk. Berarti tandanya orang kota. Hidroponik. Karena punya lahan sedikit tapi tetap ingin bertanam, bercocok tanam. Yes. Bercocok tanam. Tapi memang itu tadi, tapi menarik. Jarang Oke. ada loh anak muda yang mau jadi petani. Dia udah nggak muda kok, udah tua. Tahu tuh bini saya kurang kerjaan. Gak apa-apa bang, apa ngeringan-ngeringan di dapur lah. Enggak ada yang pernah beli di sini ya. Jarang sekali memang anak-anak Gen Z itu mau jadi petani. Keren. Milenial. Dia lagi jatuh. Gak apa-apa bang, kan namanya usaha ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi memang biasanya di bawah. Iya. Kita apa namanya tadi gue tertarik ngelihat kayak ada logo-logo lebah tuh di logo PKB. Oh, iya. Kayaknya Mana? ini baru tahun ini ada logo lebahnya ya. Apa gimana? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya Iya. itu. Boleh ceritain gak sih Mbak sebenarnya apa nih? Apakah jadi salah satu mitra konsultasi obat atau gimana? MLM gimana? Ya, filosofi lebah ini adalah binatang yang unik pilihan Oke. Partai Kebangkitan Bangsa. Satu, dia itu binatang yang menghasilkan madu. Oke. Madu itu kan identik dengan kebaikan, Mhm. keindahan, obat, gitu kan. Iya. Jadi hadirnya PKB harus menebar kebaikan, harus menjadi obat masyarakat, harus menjadi pelayan-pelayan yang memang diharapkan oleh masyarakat. Terus yang kedua, dia juga tidak pernah mengganggu binatang lain, kecuali kalau dia diganggu, nyengat gitu. Nah, berbondong-bondong lah itu. Kalau lebah diganggu kan berbondong-bondong. Iya. Itu juga menjadi filosofi. Iya. Ini Eh. tahun endas apa tahun? Tapi saya pernah Tahun abis penghasil. Penghasil madu. waktu dulu pas masih KKN kan di desa gitu ya. Saya abis sholat subuh nih ceritanya. Pas lagi sholat subuh tiba-tiba dientuk tawon sih. Saya ada salah apa ya Allah? Kata saya. Lu belum nyerang aja udah bikin Iya, kesel. waduh kata saya abis itu kayak benjut-benjut gitu kan di. Padahal nggak nyerang ya. Terang saya. Perangannya pengen nyerang. Pasti sebelumnya dia keganggu. Nah, Iya. Waduh, maksud dia keganggu sama orang sholat? Gimana sih lu? kalau enggak lebahnya cewek. Oh, Lebahnya cewek ya. Ini ada mas. Mantan lo kayak gitu nyamar. Tapi kalau kita lihat juga kayaknya Mbak Ella nih pakai ini nih kaosnya. Iya. Woi. Iya, keren lah. Keren. Iya. Aku tuh penasaran ya. Anies Aku Muhaimin. penasaran sama sebenarnya menurutku pribadi ya. Kayak pasangan 01 ini adalah pasangan menurutku yang cukup unik juga karena dia punya strategi kampanye yang menurutku beda dari pemilu-pemilu yang udah dari pemilu presiden yang udah Dia bikin warna baru Iya. dan kan diikutin juga sama paslon-paslon yang lain pada Slepet, akhirnya. ya kan? Ada desak Slepet Anies, Imin, iya. ada desak Anies. Slepet komik. Wih, keren banget. Itu dan itu udah Tom iya, Lembong. Tom Wih, Lembong. itu. Dan itu udah dipresentasikan di New York kemarin. Aku sempat lihat update-nya sama Pak Tom Lembong. iya. Dia bawa proyeksi ke sana dan itu menurutku harapannya bagus juga sih. Nah, aku penasaran kalau untuk Wave 01 di Lampung gimana? Siapa yang mau ngomong nih? Sejauh ini melihat Iya, sejauh ini sampai hari ini ya, antusiasmenya antusiasnya. setelah desak Anies datang Anies Udah datang. 2 kali Pak Amin. Pak Amin. Pak Anies. Pak Anies 2 kali, Pak Pak Anies ya. Muhaimin Pak Muhaimin juga udah Sekali. sekali. Iya. Ini gimana gelombang antusias Iya. dari masyarakat untuk seluruh elemen? Tetap harus kita gelorakan. Oke. Tetap harus kita gelorakan dengan semangat perubahan, model-model cara kampanye yang menarik. Kita anti kritik, kita terbuka, Iya. kita tetap menerima banyak masukan, Oke. aspirasi, termasuk ya kritikan-kritikan dari para konstituen ya. Iya. Tetapi prinsipnya kami selaku kader partai ya tetap ngikut instruksi dari partai. Oke. Mau apapun yang terjadi tetap bergerak di bawah, tetap sambung silaturahim dengan masyarakat, sosialisasikan amin supaya menang. Nah, gelombang-gelombang ini tentunya tidak mudah karena memang ya 02, 03 juga kan terus gerilya, kecuali yang lain tidur. Iya. Nah, tapi kan yang lain juga
Kelihatnya luar biasa. Yang penting kita imbangi. Karena di Lampung kan jadi lahan perang nomor gede juga. Menurut data KPU adalah 8 terbesar di luar Pulau Jawa. Jadi mungkin itu ya yang membuat banyak calon yang kesini juga ya. Keren sih, jadi battleground yang wah cedah gitu. Gitu kemarin udah debat calon wakil presiden. Kan kebetulan kan ada Gus juga di sini. Boleh komentar dong, kita pengen denger komentarnya. Oke. Singkat padat. Ya, boleh komentarin calon yang lain juga. Ketum kami sebagai cawapres genuine keluar aslinya. Yang begitu. Aslinya gimana maksudnya? Kesantriannya atau serius tapi santai. Emang kalau backgroundnya santai begitu, penuh dengan humor ya, tapi serius gitu. Dan tidak ada yang sifatnya mencela atau membuli atau mengejek pihak lain. Iya. Balasan itu sewajarnya ya. Yes. Yang penting bukan catatan MK ya. Tipis tapi Itu hanya respon. Iya, respon. Dia nggak mau mulai. Bukan dia yang memulai, bukan Gus Muhaimin yang memulai, itu hanya respon. Nangkis aja ya. Ternyata kena. Iya. Kalau mikir. Iya. Langsung dibalas lo gitu loh Gus. Dia kaku amat. Bu Dokter gimana komentarnya kemarin? Kalau saya sih ya, sebenarnya masyarakat ya dengan melihat pasangan Amin dengan model kampanye yang berbeda dari dua pasangan lain, itu sudah bisa dinilai bagaimana kapasitas pasangan Amin. Penuh gagasan, penuh ide-ide kreatif dan kecerdasan yang luar biasa. Itu nggak kepikiran loh pakai desak Anies. Saya aja sebagai seorang yang menurut saya sih, saya kalau mimpin satu organisasi itu kayaknya saya membuat struktur di kepala ini tek-tek cepat ya. Itu di luar ekspektasi saya. Nah ini artinya tingkat kemampuan dari pasangan Amin ini menurut saya sih ya, karena saya pendukung beliau di atas rata-rata. Dan saya dokter. Kemampuan otak ya, sistem saraf berkoneksi dengan baik ya. Saya seorang saraf menilai cuma 3. Mata, bicara, pergerakan. Jadi kalau ada yang bilang pasangan Amin hanya banyak bisa bicara, retorika. Untuk menilai seseorang itu bahwa dia kemampuan otaknya bagus, terlihat dari bicaranya dulu. Ya kayak saya, kalau pas saya nggak bisa ngomong, saya udah bilang kerusakan otak terjadi. Itu loh. Tahuan gitu. Gak bisa ngomong. Jadi kalau pasangan kami ini retorikanya banyak, ya baik Pak Anies maupun Pak Muhaimin, bagaimana kita tahu isi pikiran orang? Yang cerdas itu kalau dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Iya juga, ya kan? benar. Dia harus berkata-kata, baru kita tahu membaca pikiran dia begitu toh. Setelah dia mengeluarkan ide-idenya, baru kita akan lihat aplikasi dia dalam membuktikan di lapangan. Nah itu tiga urutan harus dilakukan. Bicara, ketahuan idenya, kemudian dieksekusi. Nah jadi teknik kampanye yang kami punya, ya saya mengklaim kami lah ya, karena itu pasangan kami ya, itu luar biasa di atas rata-rata. Dan saya melihat secara dunia tidak ada deh kayaknya teknik kampanye yang hebat banget ini. Dan itu perlu Brilliant. mental, itu perlu mental yang luar biasa. Kemampuan ini loh, orang didatengin nggak tahu pertanyaannya apa loh. Kemudian diserang begini dia bisa menjawab tuk. Itu gimana sih mengoneksikan sistem sekarang tuk cepat. Bisa menjawab dengan cepat. Itu artinya otaknya sehat. Cerdas sehat. Benar-benar ya, tinggal kita sebagai masyarakat benar tinggal kata Bu menilai. Dokter tadi ketika udah sampai fase ke eksekusi ya kita advokasi sama-sama apakah memang bisa dijalankan dengan baik ya memang itu tugas masyarakat kan begitu. Apakah ucapan dan perbuatan itu selaras? Jadi gimana coba kita bilang oh idenya bagus loh kalau dia nggak bisa mengungkapkan ide yang di kepala beliau Itu salah juga ya bukan salah, kita nggak bisa nilai apa sih yang di kepala dia ini. Oh katanya gagasan nggak penting loh, itu yang penting loh. Gimana mau melakukan sesuatu tanpa gagasan yang jelas yang kita tahu ya, rakyat mengerti oh dia maunya gini itu kan diungkapkan dengan kata-kata. Betul. Nah jadi menurut saya pribadi sih ya, dan tentu menurut adik-adik kami hadir hari ini, Amin pasangan yang luar biasa dari segala sudut. Tinggal silakan masyarakat menilai sendiri. Kalau hatinya tidak tertutup, otaknya tidak otaknya sehat, berarti udah tahu lah siapa yang akan dipilih. Nice.
clear, clear. nggak ada tawar. Asal otak sehat dan hati tidak tertutup. Benar. Masalahnya jumlah penduduk Indonesia ini yang otaknya sehat. Yang banyak gitu kan. Kayaknya kudu digedor dulu. Perbandingan. Tapi nggak apa-apa kan, ya tinggal itu juga jadi salah satu bagian. Dok, ini dok, gimana dok? Yang partner saya ini kadang-kadang tiap hari batuk. Batuk Pak Haji. Nanti kalau dokter nggak percaya tonton Lambung Milik dari episode Pasti 1 ada sampai batuk. episode 13 batuknya ada nih dok. Satu kadang kebiasaan. Anjir, batuk jadi kebiasaan. Kebiasaan. Yang kedua cari perhatian. Ya kan? Yang ketiga nggak ada bahan, hanya batuk, ya kan? Yang keempat penyakit. Penyakit laten nih dok. Iya, gue seneng banget kita udah kedatangan 3 orang yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak, ini kita udah disuruh closing tuh tulisannya kan. Oh iya, siap. Thank you Dr. Zamzanaria Ibrahim. Saya sedikit boleh nambah nggak? Boleh. Saya mewakili nakes, Oke. tenaga kesehatan di Lampung, khususnya Bandar Lampung. Sehingga tentu perjuangan saya juga di DPR ini provinsi ya, juga tentu pelayan-pelayan kesehatan. Yes. Gitu. Siap. Siap. Kan rakyat juga itu. Betul. Kita tambahannya. Kita kasih. Saya takut di komen teman-teman saya, lu kok nggak ngomongin soal nakes? Waduh. Tadi kan kita udah pancing ngomongin soal nakes perihal komisi tadi, Iya. ya kan? Iya. Gitu. Closing statement dari masing-masing, dari Bu Dokter dulu ya, atau dari Mbak Ella dulu mungkin. Dari Mbak Ella dulu ya. Kamera sebelah sini. Mangga silakan mau ngomong apa, Mbak Ella. Oke, terima kasih. Pertama adalah tetap kami mewakili konstituen warga Lampung, tentunya sesuai dengan statement awal Caimin waktu debat, petani adalah penolong negeri. Tentunya karena di Lampung ini pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh pertanian, jadi mewakili para petani mudah-mudahan kedepannya bisa pupuk, bibit, harga stabil, dan juga penghasilan masyarakat untuk bisa jual hasil pertaniannya bisa naik. Mungkin itu saja. Tetap stay tune di 100 FM Sai. Lampung memilih. Langsung Ya, itu, jangan PLA lupa. kampanye dong. Ya, Iya, jangan lupa. Saya Lasiti Nuryama, anggota DPR RI, Komisi 11. Warga Lampung, Tabib pun mudah-mudahan ke depan bisa mewakili kembali warga masyarakat Lampung satu khususnya, umumnya warga masyarakat Lampung. Tentunya membawa tagline bangun desa, bangun bangsa. Terima kasih. Wow. Iya, jangan mau rugi, harus kampanye juga sekali. Bu Dokter, mangga silakan. Ya, mungkin terakhir ya tadi ya, Ya. saya berharap mudah-mudahan insya Allah saya bisa diamanahkan masuk di dalam wakil dari rakyat, diberi kewenangan oleh rakyat. Saya mohon support dukungannya karena tujuan saya tentu untuk mewakili rakyat dalam hal-hal, karena saya spesifikasinya adalah kesehatan. Saya representatif dari mewakili rakyat untuk memperjuangkan soal kesehatan, baik SDM, baik pelayanan, baik nakes, tenaga kesehatan, dan tentu masyarakat yang butuh tetap terhadap pelayanan kesehatan. Dan saya mohon izin doa restu dari seluruh keluarga di Bandar Lampung, karena dapil saya Bandar Lampung, mohon dukungannya, mohon restunya untuk majunya saya di DPR Provinsi Dapil Bandar Lampung nomor 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang tentu saya cintai dan saya sayang. Mohon restunya. Terakhir nih dari Bang Roland, mangga Bang, silakan Bang. Oke, sukses selalu buat Lampung memilih. Amin. Pesan saya cuma satu, di tahun politik ini walaupun berbeda pilihan tapi tetap damai. Ya. Amin menang, dana desa 5 miliar. Keren. Saya pengen jadi kades habis ini. Sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak kepada Dr. Zamzanaria Ibrahim, kemudian juga ada Bang Roland Nurfa, dan juga ada Mbak Ella Siti Nuryama. Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Kita udah Terima kasih sudah diundang. Amin. Dan kita juga mau ucapin terima kasih banyak buat kamu yang masih still nonton pada episode kali ini sampai hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share video ini supaya makin banyak yang tahu. Kalau misalkan kamu masih bingung, teman-teman kamu masih bingung, di sini selalu kita hadirkan caleg-caleg supaya kamu tahu gagasan yang mereka bawa, misi yang mereka bawa, dan jadi kamu tahu mereka coblosnya di mana, terus nomor berapa gitu tuh ya. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau gitu Panjul pamit, Haji pamit. dan teman-teman juga pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and bye bye. Thank you.